Tes. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Hari ini dengan Pradi ingin menyampaikan banyak hal perkembangan kasus Vina. Di sini sudah kami bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa, bukan pengacara, tapi bekerja melebihi daripada pengacara ini, Kang Deddy. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy ya. Saya bilang kalau dulu ada kasusnya Jessica Wongso, kalau Kang Deddy ada pada waktu itu mungkin sudah banyak bisa dituntaskan dalam kasus ini, karena Kang Deddy ini bertindak sebagai seorang lawyer, ya, seperti ya, bukan lawyer, seperti lawyer, dan juga seperti private investigator yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti perkembangan kasus Vina sedemikian rupa. Di media terjadi debat yang luar biasa. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang mendukung si C. Ada yang mengatakan ada pihak penyidik yang salah, ada yang mengatakan pihak terpidana yang salah. Pradi mengambil posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Itu posisi yang diambil Pradi. Itu sebabnya Pradi bekerjasama dengan Kang Deddy, dan di sini ada teman-teman saya, ada Pak Bendung, ya, ada Kang Yana, ada Pak Ruli Pengabdian dari Bandung, ada juga Pak Jutek ini yang selalu bekerja keras, ada Pak Duyanto, ada Bostam, ada Eli, ada Rilen, ada Asido ini ketua PBH Pradi Pusat, ya, Indonesia ini dia. Ada juga apa lagi? Ada Riri. Ini Riri yang selalu pasti sudah sering kenal sama para wartawan semuanya. Jadi itulah yang posisi yang diambil oleh Pradi. Mengambil posisi untuk menegakkan kebenaran, karena kami kedatangan pada waktu itu, pada mulanya kami itu tidak involved dalam kasus ini karena ada beberapa pengacara yang sudah turun tangan. Tapi ketika keluarga daripada terpidana datang kepada kami melalui Kang Deddy, kami betul-betul sungguh-sungguh kaget dan luar biasa. Di mana akhirnya kami menemukan suatu, belum kesimpulan pada itu, tapi arahan, satu pendekatan yang saintifik kami lakukan. Kami punya keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan kepada kami bahwa ternyata ada bahwa sebenarnya terpidana ini tidak layak dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka itu bersalah dengan beberapa fakta hukum yang sudah ada. Dan sebelumnya teman-teman juga sudah melihat bahwa kasus ini berkembang dan ada dan menjadi sampai ke pengadilan dan sampai orang ini dihukum. Itu bermula dari kesaksian dari 3 orang, yaitu namanya satu Aib, kedua adalah Liga Abar, ketiga adalah Dede. 3 orang inilah yang memulai cerita ini. Kalau 3 orang ini tidak bercerita dan membuat kesaksian, nggak ada kasus ini. Kasus pembunuhan itu tidak akan ada. Ini dulu. Tanpa adanya cerita dari kasus yang tinggal 3 orang ini, tidak ada benang merahnya, tidak ada bukti-bukti, dan tidak ada cerita tentang adanya pembunuhan daripada almarhum Eki dan Vina. 3 orang ini kan bercerita tentang semua adanya pelemparan, pengejaran, adanya bambu dan sebagainya, termasuk adanya samurai, batu yang dilempar dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu
dari 3 orang ini Liga Akbar sudah mencabut keterangannya dan menyatakan sebenarnya cerita itu tidak benar. Begitu ya? Betul. Hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Dedi. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Dedi. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesesatan palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib, di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana. Nanti kita dengar keterangan sendiri. Untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya dia yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Nah, oleh karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede di hadapan para rekan wartawan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan para itu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana Dede? Cucian mobil Pak. Pada waktu itu ya? Ini pada waktu 2016 ya? Cucian mobil. Ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja. Ya. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk Pak. Masuk. 29? Masuk Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali Pak. Ya. Muka pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aib? Ya pada saat itu Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, Aib itu juga bekerja sama kamu. Ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an.
Saya antar lah, saya mikirnya kan orang rantauan Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya. Dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal kan? Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung kan bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon, saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain sih? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Nggak nanya Pak. Oh dia nggak ada. Oh kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah saya antar kantor polisi, Ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aep. Iya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak. Baju biasa. Baju polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong. Terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena. Terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pas ya Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Tapi disitulah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Nah sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh penyidik. Di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mengukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mengukuli, tapi dipukuli dulu sebelum jadi luar. Kira-kira
begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Dan ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Perludiana dan AR. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa Pak. Ditanya Aja ya. Ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di alam. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak, ya ini langsung kamu mau gitu, kenapa? Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, Ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa banyak? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, karena Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena perlu ada polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, ya benarnya di mana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi artinya kamu merasa takut? Iya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Iya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana ke polisi? Iya. Kamu ikutin aja? Iya. Nah waktu itu kamu tahu lah akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Ayah Pak. Ya. Saya bilang kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Ayah? Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si Ayah cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, Ayah merasa apa? Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidana. Terpidana. Jadi merasa kesal ya, Merasa kesal. sehingga diarahkan. Gitu. Iya, beda. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda tangan berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah Pak. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu Polda? Tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali pun. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia belum putusan pengadilan, dia
benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusan. Dalam putusan ini. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa DD ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Iya. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya Pak. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kurang nggak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya. Biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan. Melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menang tiba-tiba. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu, Pak. Hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Datang, Pak. Nah, Pertanyaan saya terakhir ini, jadi Bisa kasih dia kasih buka. kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? karena saya mikir merasa bersalah, Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Mau mengungkap ke siapa, Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah, istilahnya, Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa, Pak. Nah, saya putuskan kemarin, Pak. Seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar, Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Didi? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingan? Ya, Teteh, Pak, sebelum 3,5 bulan viral itu, Pak, Teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedita? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi di Instagram. Cuman tidak direspon, Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, Teteh tuh. Suruh ke TikTok Ferry, terus direspon, alhamdulillah, Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak bertemu menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy. Dan Kang Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah. Selebihnya nggak ada lagi. Dede,
Ya, Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga, ya, iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini, kamu tahu Pak, sangat tahu resikonya. kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, siap Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Dan saya Pak. Terima kasih ya, Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya, Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu, Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti pemanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah kami bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberi oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, dengan 7 terpidana itu saya keluar. Ya, mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Itu ada dia, terima kasih dia. Kan Dedi ini hatinya apa ya? Tidak tahan nih Bang Dedi bu. Menggunakan mata begini. Kita para lawyer, hati kita sudah berkali-kali sering digini. Jadi sampai air mata kita udah habis. Karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita sudah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso, sekarang Dede.
Saya nggak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau nggak ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini, ada di Jakbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertandatangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disari oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik. Di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Mari kita doakan Dede. Kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin saya lihat ada Bapak Resri, Irwasu, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dede ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi, ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak sukses seberangan. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi, Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin mencari yang baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti itu? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin kalau ada Kang Dedi sampai di sana. Baik, terima kasih Bang Oto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui Dede didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di Republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti
Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat. Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini Bang Oto bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya harus berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak-anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus, dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orang yang sangat mencintai ibu saya, dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu dan dari air mata ibu, akhirnya tergerak ibu yang jadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini. Dia adalah patriotik di era ini. Dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu
ada kesatrianya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi Bang Oto, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini. Karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan suap beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocok logi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari ini. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Yute, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Tina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup, dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan, dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Pina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir cerita. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantunya. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup juga tetapi tidak jujur. Itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Eki dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Deddy. Ada teman yang mau sampaikan? Cukup? Baik, sebelum kami tutup, saya ingin sampaikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia itulah yang harus kita tegakkan terus. Karena penghormatan terhadap hak asasi ini akhir-akhir ini mulai lekat
mulai hilang dari hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi menghormati kebebasan orang lain. Dengan mudahnya kita membicarakan orang lain tanpa kita merasakan betapa hancurnya hati mereka dan keluarganya kalau mereka dibicarakan secara tidak adil. Kedua, transparansi di dalam suatu penegakan hukum sangatlah penting agar orang mengetahui apa sesungguhnya terjadi, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Besok kami diundang oleh Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi, Ibu pimpinan Pak Rudi sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Aib dan Dede. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Aib kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Aib ini, Dede ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Dede ini datang ke kami. Ini luar biasa. Dia kami laporkan karena kami duga melakukan kesaksian palsu, seperti yang kita sudah lihat tadi. Dia datang mengatakan, nah, memang saya berkesaksian palsu, mengakui. Kalau bukan Tuhan yang membuka pintu hatinya, tidak mungkin. Pasti Tuhan yang membuka. Dan siap dulu. 7 orang keluar. Asal 7 orang ini keluar, biar saya masuk penjara menggantikan mereka. Itu kata. Tidak ada keberanian orang seperti dia sekarang. Tidak ada. Zaman sekarang ini seperti ini. Biasanya langsung kabur, takut. Dia berani mengambil risiko itu. Luar biasa. Ini luar biasa. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kami tunggu nih. Aib, di mana kau sayang? Aib sayang, kembalilah ke jalan yang benar. Kang Deddy sudah bertemu ayahnya. Ya, mudah-mudahan Aib datang. Nggak apa-apa Aib, jangan korbankan anak manusia. Tegakkan hukum. Deddy ada contohnya sini. Toh tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Aib, ceritakan yang sebenarnya. Dan kepada Pak Rudiana kami juga minta waktunya tiba untuk juga katakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sebenarnya. Belum terlambat. Belum terlambat. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan besok jam berapa kita? Jam 11. Jadi aneh kan? Kami laporkan Aib, kami laporkan Dede. Dede datang dan malah datang. Nah besok dalam perkara. Nah bagaimana mau melihat perkara? Ya besok terpaksa kita bawa lah Dede ini. Bersedia nggak Dede besok ke Mabes Polri? Siap. Melaporkan langsung menyatakannya. Siap. Kita laporkan dia nggak perlu dipanggil, langsung datang sendiri di sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak berikutnya. Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada yang mencoba menghalang-halangi. Ya, kalau selama ini berdebat-debat, ada yang bela A, ada yang bela B, sekarang sudah terbuka. Jangan lagi lah. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu yang lalu saya berkata di satu media tentang apa kata-kata suara pujangga viral Gibran, dan hari ini mulai terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Terima kasih teman-teman.
Dengan Ya. Nyalain dulu ya. Silakan. Sekarang abang ya, karena tampilannya muda banget. Gak beda ya Kang Deddy. Foto dan Kang Deddy ya untuk semua. Ada 2 pertanyaan Dari sih mana sebenarnya. nih? Oh, dari Nusantara Pak. Oke, dari oke. Sahabat kita. Ini kan tadi baru saja tim kuasa hukum dari Itu Rudiana mensomasi Kang Deddy dan juga Dede dan Liga Akbar. Nah, itu bagaimana tanggapannya dan juga dari sisi kuasa hukum. Terus yang kedua adalah Pak Rudiana itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkap atau tampil begitu ya untuk memberikan klarifikasi karena alasannya dia masih sebagai polisi aktif begitu Pak. Apakah itu dari sisi hukum bisa seperti itu? Karena kan sebagai polisi pun harusnya dia kan berpegang di pada hukum dan mereka pun mempunyai, bahkan dia sekarang mempunyai tim kuasa hukum sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Begitu Pak. Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi? Belum terima somasi. Deddy udah terima somasi? Belum ada itu somasinya tuh. Masih terbuka tadi, Prof. Sudah terbuka. Bilang apa dia? Oh, Karena tidak tahu bilang apa? alamatnya gitu. Karena tidak tahu alamatnya ya. Jadi Hah? masih terbuka. Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? terkait apa itu hoax gitu loh. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar. Iya. Loh, bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Tanggapannya Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahui sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan AE, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga ikut pahlawan mau mengumumkan kebenaran kok jadi disomasi. Salah Kang Deddy apa? Merekam, Hah? memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Soal Kalau ini saya kena investigasi kemaki lagi dong dari saya investigasi. ini. Jadi Hah? Kang Deddy itu melakukan investigasi penelusuran gitu. Katanya dadakan. Loh itu kan Penyalahan kewajiban aturan. seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Kan sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kang Deddy. Ah, di sini ibu tanya, betul ya Bu? Ya. Ini kakaknya yang Ini datang ke kakaknya rumah saya. datang ke rumah Kang Deddy kan, minta tolong pada Deddy supaya ini dibantu menjelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang mensomasi? Elsa Sarif, Elsa Sarif, Hah? Elsa Sarif. Terakhir itu apa itu? Elsa Sarif. Prof. Elsa Syarif Oh, Elsa Sari. kuasa hukum. Ya saya pikir supaya jangan salah kami tunggu dulu lah ya. Biar Kang Deddy nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu dah. Kami belum mendengar tadi itu. Tapi Kang Deddy dan Dede sendiri disuruh minta maaf ke media gitu Bang. Ya saya tanya aja ke Deddy-nya. Maaf tidak? Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah kemudian saya nanya balik, dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi pulih bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dede saya jemput, oleh tim saya dijemput. Kemudian dengan nggak usah takut urusan kulit, di tempat saya kuliah banyak. Dede tenang aja, ketemu saya
Setelah ketemu saya, langsung tidak ada bla-bla, saya jalan, Dedi jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media, channel YouTube saya, gak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alamiah. Tidak ada rencana apapun. Dia bercerita, dan saya sampai ganti-ganti tempat karena waktu itu lagi ada pengajian, jadi suaranya kurang kerekam. Nah, Dedi bercerita apapun. Nah, kemudian maka saya menyampaikan tidak ada 1 detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat, tidak pernah. Dia kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit, itu pas. Nah kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa, Pak? Ya, Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan? Ya, kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Dedi menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan ya di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Ya, itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Ya Pak, silakan Pak. Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya kira udah itu jawabannya lah, udah semuanya lah. Kita nggak usah tambah-tambah lagi deh. Bapak, kalian lihat sendiri kan? Spontan di mata kalian bagus kita bahas narapidana. Ya, kalimat kuncinya satu aja kok. Dia tidak kenal siapa yang narapidana ini. Dia nggak pernah bertemu, dia nggak pernah kenal, dia nggak tahu namanya. Tapi dia bisa bercerita dengan orang itu aja. Saya kira kalimat kuncinya lah. Ya. Jadi sudah kita dengar tadi, saya kira kita nggak usah panjang lagi. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Pitra dan Elsa dan Pak Rudiana dan Aib. Kepada Pitra, Elsa dan Rudiana dan Aib itu. Ya itu aja. Kita ya buat apa katanya. Jadi saya kira mari kita dukunglah kebenaran kita ini ya kepada semua pihak. Mari kita bekerja sama. Yang soal Pak Rudiana nggak mau klarifikasi karena dia masih berstatus polisi aktif, gimana dari? Ya kalau dia merasa nggak mau klarifikasi ya hak dia lah. Ya kalau dia nggak mau klarifikasi kita nggak bisa paksa, ya kan? Ya pasti kami tetap proses hukumnya kan berjalan, ya kan? Jadi kita sekarang besok gelar perkara kita akan sampaikan. Saya yakin dan percayalah ya kepolisian juga sudah memahami masalah ini. Ya tinggal cari waktu yang tepat dan jalan yang tepat untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Tetapi mata seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, hatinya nggak bisa dibohongi, nggak bisa ditipu, ya. Sudahlah, ya. Sudah cukup, ya cukup. Jangan bikin lelah Indonesia. Iya, jangan bikin lelah Indonesia. Sudah cukup lah, ya. Ya terlalu dramanya jangan terlalu panjang. Ya. Tadi sudah katakan, jangan sampai kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri.
Ya, jadi saya kira itu cukup lah. Jadi kalau saya kira tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Ada kita? Ya. Ini kan Dede dilaporkan ya. Terus sekarang menjadi kliennya atau gimana? Ada beda. Yang lapor, jadi gini, kita coba dari Pradi ya. Nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalannya. Ilmunya lah. Ya, ada caranya lah. Karena kami juga tidak boleh melanggar kode etik. Tapi demi kebaikan kita akan tetap bela dia. Caranya belanya, siapa yang bela itu nanti kita bisa. Tapi yang pasti kami merasa terhormat, tertolong, negeri ini merasa tertolong karena dia mau hadir tanpa kita panggil dan mau menunjukkan kebenaran itu. Saya kira itu saja. Ya. Barangkali teman-teman masih ingat kalimat spontan saya ketika di Bareskrim. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menyalahkan, kau yang harus memandang. Ini Pak. Ya, cukup ya. Dua-duanya. Kita lagi ya. Ya, baik. Ada lagi. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Yang terhormat di sini kami hormati Ketua Umum DPP Perhaki Profesor Dr. Hadja Elsa Syarif SMH, Wakil Ketua Umum DPP Perhaki Bapak Roni Sapulete, Bendahara Umum Ibu Ria Khoiria SMH, dan tim koordinator 6 divisi. Dalam kasus ini ada 6 orang, saya sebutkan nama-namanya yang telah kita bentuk dalam memfokuskan kasus ini. Antara lain di bidang administrasi ada Dr. Indriati SH, SE, MH, MKN selaku koordinator. Bidang pelaporan ya, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum di sini ada Dr. Mardiman Saneh SHMH. Bidang pendampingan klien ya, ada Bapak Roni Sapulete SMH CLA. Bidang pencari fakta ya, Bapak Sugeng SHM MSI bersama dengan Dr. Robi Dareo SH. Bidang hubungan antar lembaga ada saudaraku Sudiono Akbar SH dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini yang turut serta memperjuangkan keadilan bagi Bapak Ibtu Rudiana. Saudara-saudara kami yang kami hormati, kami dari DPP Perhaki pada esensinya ingin memperjuangkan hak keadilan bagi setiap warga negara. Tentunya esensi kita hadir di sini dan berdiri di sini dan duduk bersama ini untuk memperjuangkan keadilan bagi keluarga korban. Kami dari DPP Perhaki telah membentuk tim yang seluruh advokat itu sejauh ini kita telah tunjuk 60 pengacara yang mendampingi. Mungkin bisa di zoom. Ya. Ada 60 pengacara. Oke. 60 pengacara ini telah dibagi menjadi 6 koordinator yang fokus akan menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini dan berjuang untuk Bapak Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan. Rekan-rekan yang kami hormati, esensi kami di sini bukan untuk melawan siapapun, tidak. Akan tetapi kami ingin meluruskan kebenaran dan opini-opini yang menyesatkan di tengah-tengah publik pada hari ini. Kita ketahui selama ini klien kita Bapak Ibtu Rudiana adalah anggota polisi yang aktif dalam menjalankan tugasnya di dalam institusi kepolisian. Dan beliau sangat tunduk dan patuh kepada ikatan kedinasan. Sehingga selama ini mungkin teman-teman bertanya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bicara? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri? Saya jawab,
itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dari tanggung jawab sebagai pelapor. Tentunya kami jawab, beliau adalah anggota polisi aktif yang tunduk dan patuh kepada Perpor nomor 7 tahun 2022, dan itu juga sedang kita kaji sebagai tim kuasa hukum. Artinya kalau seumpamanya perintah, peraturan dan perintah hukum itu boleh berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal itu, tentu beliau akan laksanakan. Akan tetapi karena hubungan kedinasan dan keterikatan kedinasan, beliau harus mematuhi SOP yang ada di internal kepolisian. Apalagi kasus hukum ini telah ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat yang tentunya terkait dengan persoalan hukum tidak ada kapasitas beliau untuk menjawab itu, melainkan yang menjawab yang resmi adalah bidang hubungan masyarakat Humas Polda Jawa Barat. Kita menghargai penyidik yang sedang bekerja dan kita tidak ingin menimbulkan spekulasi liar yang tentunya akan merusak citra dan nama baik Bapak Ibtu Rudiana dan institusi kepolisian. Kita yakini bahwasanya penyidik dan Polda Jawa Barat tetap melaksanakan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan profesional dalam menangani kasus ini. Kami akan menjawab tudingan-tudingan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang selama ini sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua. Akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, al-fitnatu asaddu minal qatli. Artinya pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang keji. Teman-teman sekalian yang kami hormati, akhir-akhir ini kita lihat bahwasannya banyaknya opini liar yang berkembang terhadap Ibtu Rudiana. Kami selaku kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Ibtu Rudiana di sini akan menjawab satu persatu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Apa dan bagaimana dan siapa terkait dengan persoalan kasus ini. Jadi saya kira rekan-rekan juga nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap hal ini. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan yang pertama terkait dengan tudingan bahwasanya almarhum Eki ini masih hidup. Ya. Karena kita lihat banyaknya tudingan-tudingan almarhum ini sebenarnya masih hidup. Itu adalah hoax dan fitnah. Kalau almarhum masih hidup, tidak mungkin Bapak Ibtu Rudiana berjuang segigih ini sampai saat ini. Memperjuangkan bagi korban. Yang kedua, terkait dengan tudingan, ada katanya suruhan dari Bapak Ibtu Rudiana namanya penjaga makam Bapak Rana katanya. Disuruh Bapak Ibtu Rudiana untuk melarang orang melakukan ziarah di TPU Desa Jatiwangi dan melarang orang untuk ambil foto ataupun selfie di dekat pemakaman. Itu adalah berita bohong ataupun hoax. Bapak Rudiana setelah kami konfirmasi menyampaikan tidak mengenal yang namanya Rana dimaksud dan tidak ada larangan dari Bapak Ibtu Rudiana untuk orang melakukan ziarah ke makam almarhum. Justru beliau itu berterima kasih dan senang apabila ada ya masyarakat yang ingin ziarah ataupun foto di dekat makam almarhum. Dan justru beliau juga senang apabila ada yang mendoakan almarhum. Jadi clear sampai di sini beliau tidak kenal yang namanya Rana dan beliau tidak ada perintah ataupun menyuruh orang larang ziarah ke makam almarhum. Selanjutnya terkait dengan isu bahwasanya yang baru-baru ini ya, yang baru heboh sekarang itu yaitu Dede ya. Ini saya jawab ini. Dede mengatakan bahwasanya dia itu diarahkan ataupun disetting keterangannya oleh Ibtu Rudiana. Saya ingin menjelaskan bagaimana asal muasal adanya Dede ini kepada rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh
Bapak Sulaiman ya, bahwasanya menanyakan kepada Bapak Rudiana apakah nama anaknya ini bernama Muhammad Rizky Rudiana. Itu ditanyakan langsung oleh Aibtu Sulaiman kepada Bapak Rudiana. Benar, nama anaknya bernama Muhammad Rizky Rudiana. Dia menyampaikan bahwasanya sudah ada korban ya, korban kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Gunung Jati. Sehingga tolong dicek dulu apakah itu memang anak Bapak atau tidak. Diceklah oleh Bapak Aibtu Rudiana ke Rumah Sakit Gunung Jati. Setelah dicek benar, dia melihat itu adalah anaknya. Dilihat dia dengan patah di sini, gigi juga hancur dan luka-luka di bagian kepala dan lain-lainnya. Dia merasa aneh atas meninggalnya anaknya tersebut. Tapi karena memang dibilang kecelakaan awalnya, sehingga beliau memakamkan almarhum pada tanggal 28 Agustus 2016 di TPU Jatiwangi. Setelah dimakamkan, sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya, sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Apakah benar laka lantas atau tidak? Pada tanggal 29 Agustus 2016, beliau datang ke Polsek Talun dan melihat kondisi keadaan sepeda motornya kalau memang itu kecelakaan. Ternyata setelah dilihat beliau pada tanggal 29 Agustus 2016 di Polsek Talun, sepeda motor tersebut tidak rusak. Tidak rusak, sehingga semakin kuat kecurigaan dia. Yang pertama, anaknya sudah babak belur seperti itu meninggalnya. Yang kedua, sepeda motornya tidak rusak. Wajar dia mencari itu. Jangankan seorang anggota polisi, kita saja masyarakat ya, kalau kita kehilangan anak kita ataupun saudara kita, keluarga kita, kita pasti akan mencari apa penyebab kematian daripada anak kita tersebut ataupun saudara kita tersebut. Itu hal yang wajar. Nah, kemudian di tanggal 30 beliau itu merenung 1 hari terkait dengan peristiwa ini, dan di tanggal 31 Agustus 2016 beliau mencari ya terkait dengan kebenaran anaknya ini meninggal karena laka lantas atau bukan. Pada pukul 14.00 WIB beliau ke tempat lokasi kejadian yang katanya laka lantas. Kemudian bertemulah ia dengan Aib dan Dede gitu. Jadi dia menanyakan apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus ya, laka lantas di sini. Jadi mereka, Dede menyampaikan kepada Bapak Aibtu Rudiana, dia melihat adanya ya aksi kejar-kejaran ya antara para terpidana ini dengan korban, dan ada aksi lempar batu. Itu dari Aib dan Dede yang ngomong seperti itu berdua pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian dia menanyakan apakah sepeda motornya seperti ini. Oh iya benar, itu sepeda motor yang dikejar tersebut dan dilempari pakai batu. Oke Dek, kalau memang kalian melihat ini ya, tolong nanti kasih tahu saya apabila pelakunya nanti dilihat di mana keberadaannya. Baik Pak. Terus ditanya ciri-cirinya seperti apa pada waktu malam kejadian. Ada tensoples di kepalanya, memakai tensoples. Oke. Setelah itu beliau pulang ya. Dan di pukul 16.00 WIB ya, beliau diberitahukan oleh saudara Aib bahwasanya pelakunya ini telah kumpul. Nah, kemudian Aibtu Rudiana berangkat dan menanyakan kepada para terpidana ini sekitar 15 menit ya terkait dengan peristiwa tersebut. Ada pengakuan dari Jaya dan Sudirman sehingga mereka amankan untuk dibawa ke Polresta Cirebon. Dan di Polresta Cirebon dia menyerahkan kepada Satreskrim
Polresta Cirebon untuk digali lebih lanjut informasi tersebut. Setelah digali oleh penyidik, ternyata benar mereka mengakui perbuatannya dan mereka adalah pelakunya. Oke, setelah itu pada pukul 18.00 WIB-nya itu Pak Ibtu Rudiana membuat laporan polisi. Ya, setelah membuat laporan polisi, Pak Ibtu Rudiana sudah menanyakan kepada Jaya dan Sudirman terkait dengan perbuatan tersebut, dan semua para terpidana juga sudah dimintai keterangan. Dan perlu saya luruskan di sini, penyidik dalam kasus pembunuhan almarhum Eki dan Pina itu bukanlah Ibtu Rudiana. Ini yang berkembang tengah-tengah masyarakat, dia yang menyidik, dia yang memeriksa dan lain-lain. Itu adalah keterangan yang tidak benar. Bahwasanya penyidiknya itu adalah Satreskrim Polresta Cirebon. Beliau hanya kedudukannya sebagai pelapor. Dan dalam jeda tenggang waktu 3 hari, berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena adanya kasus pembunuhan dan pemerkosaan, bukan laka lantas. Makanya dilimpahkanlah ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pendalaman, penyidikan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tudingan saudara Dede, ya, yang menyatakan bahwasanya, ya, Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami, ya, kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan, mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Karena sampai hari ini kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar itu pasti punya batas kesabaran. Dan tegas, saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3 kali 24 jam, saudara
segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, rekan-rekan yang kami hormati, terkait dengan para terpidana ini. Para terpidana ini ya dahulunya telah mengajukan pra-peradilan. Ini putusannya. Mereka telah melakukan pengujian aspek formil terkait dengan proses penyidikan di Polresta maupun Polda Jawa Barat. Hasilnya, hakim menolak permohonan pra-peradilan mereka terkait dengan penetapan tersangka, penahanan, dan lain-lainnya. Sehingga ya proses hukum terhadap para terpidana ini sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Karena mereka telah melakukan upaya hukum pra-peradilan, melakukan upaya hukum banding, melakukan upaya hukum kasasi, dan ada informasinya juga mereka melakukan upaya hukum PK. Jadi kita jangan juga merendahkan harkat dan martabat aparat penegak hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena mereka telah berdarah-darah dalam memeriksa perkara ini. Kalaupun para terpidana melakukan upaya hukum, silakan lakukan upaya hukum. Tapi jangan juga merusak harkat dan martabat seseorang. Karena perkara ini sudah diputus ingkrah dengan putusan nomor 4, nomor 3, dan nomor 16. Jadi seperti itu rekan-rekan kalian. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Ketua Umum Profesor Dr. Haji Sarip. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat bagaimana perencanaan kejahatan dan juga membuat suatu skenario ada kecelakaan. Ini benar-benar luar biasa, kejamnya, jahatnya. Kalau kalian melihat bagaimana hancurnya pihak korban, luar biasa pemerkosaannya. Dan saya melihat bagaimana saat ini adanya upaya-upaya menggunakan buzzer, menggunakan TikTok, terus berkelana menjadi detektif dadakan. Dan itu benar-benar jadinya memberikan suatu image, framing yang membentuk suatu ujaran kebencian kepada korban. Ini korban loh, anak kesayangan gimana. Terus kalian percaya, luar biasa kejahatan ini. Sudahlah berbuat, bukannya minta ampun kepada Allah, tapi malah membuat satu framing yang memutarbalikkan fakta. Ini yang nggak benar. Kita biasa ada pembunuhan apa segala rupa, tapi kan kemudian mereka menginsafi dan tidak mempersulit ini. Kan ini ada mempersulit penyidikan, ya kan, ada yang hal-hal yang tidak terungkap. Malah sekarang tadinya bilang cari itu DPO 3. Setelah polisi bekerja, ternyata polisi pun diserang. Terus hasil ceritanya pun berkembang. Eki bukan anak kandungnya Bapak Rudiana. Itu udah juga apa-apaan. Eki masih hidup. Yang meninggal tuh Panji. Sehingga sekarang Bapak Rudiana senang-senang main badminton. Cerita-cerita begini kan menimbulkan pihak-pihak yang tidak mengetahui kasus ini. Seolah-olah Rudiana maksudnya apa? Ada lagi, karena maksudnya narkoba, bandar narkoba, kayak begini-begini cerita-cerita yang bersimpang siur. Nah, memang kita harus luruskan. Kalau enggak, menimbulkan ujaran kebencian. Bukan fitnah dan ini, itu kan efeknya ya, tapi ujaran kebencian. Masa seorang korban yang kehilangan, yang direkayasa jenazahnya seolah-olah kecelakaan, tiba-tiba
Sekarang diputar balikkan. Pakai bahasa, kami tahulah semuanya itu. Nggak mungkin beritanya begitu provokasi yang akhirnya orang yang sudah kesedihan kehilangan anaknya dan dengan cara yang tidak baik ya tentu sedih ya lihat tubuh anaknya. Totonya ditambah lagi berita-berita ini kan selalu mengingatkan klien kami terhadap anaknya dan itu menimbulkan kesedihan. Apalagi sekarang dituduh bahwa pembunuhnya Aib. Terus ada lagi yang bahwa sebetulnya yang pembunuhnya Rudiana ada hubungan dengan almarhum Vina. Ya kan lucu, Vina masih kecil 16 tahun sama-sama sama anaknya. Hal-hal gitu sangat keji. Saya nggak bilang kejam lagi, keji. Dan itu harus bisa menyentuh hati publik. Tolong bukalah hati dan pikiran supaya normal ya, bahwa namanya framing ini sangat keji, apalagi hoax ini ya, sehingga ingin kita luruskan. Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan dan kebenaran. Itulah kami berjuang sampai kapanpun kita berjuang. Dan saya sudah membuat flowchart apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami tidak akan goyah karena kita tadinya kan pencari fakta. Setelah kita lihat, oh yang mana yang benar itu kita tahu. Jadi kita tidak akan tergoyahkan, berhaki tidak akan tergoyahkan. Kita di pihak korban dan kita mohon didukung dengan doanya saja. Untuk merubah cara berpikir publik bahwa ini korban, jangan jadi dikorbankan lagi. Terima kasih. Ya untuk teman-teman mungkin ya ada yang bertanya. Saya Aktis dari Tempo mau nanya Pak, kan kalau berdasarkan ketentuan Bapak kan tanggal 31 Pak Rudiana memang sempat mencari ya Pak. Nah cuman kalau berdasarkan BAP Pak Rudiana sendiri itu beliau tuh menjabarkan 11 nama pelaku beserta peran-peran. Ya, nah itu yang selalu jadi masalah. Kalau misalkan dari fakta kan seperti itu dari BAP ya. Dan plus juga kan Pak Ibu Rudiana kan juga bilang kalau Vina ini diperkosa dan segala macam. Cuman kan dan FP juga posisinya kayak ada tusukan dan segala macam. Cuman kan kalau kita lihat dari hasil visum luar dan visum ekshumasi itu kan di dalam tubuh Eki sendiri kan benar-benar bersih sama sekali gitu, dan memang dari dokter juga bilang kalau ini akibat laka gitu. Dan mengapa Pak Rudiana ini langsung bisa menyimpulkan kalau anaknya ini terkena luka tusuk dan segala macam dan Vina itu diperkosa, padahal hasil sperma itu muncul setelah visum ekshumasi dan itu juga 11 hari setelah dibongkarnya pemakaman dan sperma juga kan bertahan itu hanya 3 hari. Dan mengapa Pak Rudiana itu yakin Vina ini diperkosa? Itu sebelum nanti dilihat buktinya saya akan menjawab ya. Itu hal-hal yang selalu dibicarakan, didengung-dengungkan. Saya bilang kalau mengetahui soal BAP ya, kita pelapor itu kan diperiksa waktu diberikan kan dibilang 1 jam kok bisa tahu si A perannya ini, si B itu udah tahu. Lawyer-lawyernya bicara begitu dan saya selalu menjelaskan begini ya, kan waktu diserahkan di Polres Cirebon oleh Pak Rudiana timnya kepada Sarse, itu kan langsung mengaku kan ada dibikin itunya notolonya sebelum di BAP. Begitu yakin dan yang ngomong kan mereka yang bicara. Jadi Anda jangan deh Rudiana seolah-olah membuat satu rekayasa 11 orang begini-begini, nggak mungkin. Itu cerita dari pihak itulah yang saya bilang jadinya kalian mendapatkan suatu hoax yang akhirnya selalu menuduh. Nah waktu polisi penyidik begitu dia tahu, begitu dia bilang ya oke, ini memang dia sudah mengaku semuanya, karena waktu itu kan mereka juga anak-anak dari 15 sampai 21 atau 22 ya pada saat itu. Jadi begitu ditangkap langsung ngaku, dan itu kan serse umum, jangan bilang Rudiana.
waktu sudah fix ya, kan itu ada jeda waktu 1 jam lebih. Nah baru di BAP. Nah waktu di BAP kan polisi bilang, apakah Anda mengetahui hal ini? Terus Dato iya mengetahui. Ini kan waktu diinterogasi oleh reskrim kan Pak Rudiana di sini, dia tahu. Terus udah tuh biasanya polisi memberitahu si A ini, si B ini, ya tahu. Gitu, bukan berarti Rudiana itu membuat suatu cerita si A perannya begini, si B peran, itu pengakuan dari mereka. Cuman kalau menurut fakta kan itu pengakuan. Bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Faktanya adalah begitu. Waktu diinterogasi itu ngaku semua. Kalau jadi polisi bisa tahu karena sehari-hari sama polisi. Oke, lalu soal visum yang Pak Rudiana tuh bilang kalau ada sedang. Oh, Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana yang melulu. Bukan Bu, tapi kalau dari pihak Pak Rudiana itu beliau bilang sendiri Bu kalau ada luka tusuk dan segala macam. Sedangkan dari Tunggu dulu, tunggu. Itu ada pisau. Kan si Vina itu kena potongan pisau. Kalau itu kan kena pukulan. Jangan ngomong Rudiana, kita bicara visum. Coba bacakan visumnya. Ini jadi jangan hati-hati loh, jangan kalian tuh menyebarkan hoax ya. Jadi rekan-rekan media yang kami hormati, patokan kita itu berada pada putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau rekan-rekan membaca putusan ya pada halaman 34, di situ dijelaskan terkait dengan yang 11 ini ya, saya bacain ya, bahwa saksi mengetahui dari 11 nama itu dari hasil interogasi saksi kepada mereka. Jadi itu dari keterangan mereka, gitu loh. Nah, terkait dengan visum ya. Yang pertama visum nomor 76. Di situ jelas disebutkan bahwasanya ada trauma tajam. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Nah, baru di visum nomor 77 itu dijelaskan di situ bahwasanya tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul. Artinya visum ini dilakukan visum itu pertanggal 13 September 2016. Karena dahulunya itu kan informasinya laka lantas. Tentunya ini diungkap kembali. Nah, sehingga dilakukan visum et repertum terhadap Vina dan Eki. Seperti itu. Iya. Satu ya, biar gantian. Ini kan beliau ini memang kedua beliau ini diduga kan melihat langsung ya, dan itu kan tapi lokasinya itu AFBD itu melihatnya malam hari dan jaraknya 50 meter dari TKP. Nah itu kenapa Pak Rudiana ini hanya mengandalkan dua kesaksian jadi begini, saya senang nih pertanyaannya kritis. Jadi begini Adinda, yang pertama itu beliau mencari informasi, namanya juga laporan informasi masyarakat ya, tentunya harus didalami. Dede dan Aib itu menyampaikan kepada Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat peristiwa tanggal 27 itu yang sepeda motor itu diperlihatkan apakah ini sepeda motor yang dikejar, dilempar dan dikejar oleh para terpidana. Oke. Setelah pelaku ini yang 8 ini diamankan, dibawa ke Polresta Cirebon, di situ digali oleh Satreskrim Polresta Cirebon. Sehingga mereka menyampaikan antara lain namanya ini disebutlah sehingga 11 orang. Yang pertama ya, Pak Rudiana itu hanya menanyakan kepada Jaya dan Sudirman. Dan pengembangannya itu adalah penyidik Polresta Cirebon. Sehingga itu clear. Jadi kenapa beliau tahu namanya itu? Ya karena dari terpidana sendiri yang menyampaikan nama-nama itu. Sehingga dituangkanlah di dalam BAP. Seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasanya perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dan diuji lagi di pengadilan dari tingkat
pertama, tingkat banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya bahwasanya merekalah pelakunya dan telah dijatuhkan vonis. Seperti itu. Mungkin gantian dulu biar dapat yang lain gitu. Ya. Karena dia udah di framing. Iya. Jangan-jangan izin tanya untuk Ibu Rudiana sendiri kenapa sebagai polisi aktif, kenapa Ibu Rudiana tidak meminta bantuan hukum kepada pihak kepolisian? Ya. Kemudian yang kedua, Ini pertanyaan bagus. Kalau polisi aktif tapi berpokoknya ketika kesana ini tidak pernah ada di tempat buat Ya. Pak Ibu Rudiana. Kemudian yang terakhir ini katanya informasi kalau kita mau video call ini sama Pak Ibu Rudiana, apa Ya. jadi gitu? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Memang itulah dinamikanya karena beliau sebagai seorang polisi aktif. Sebenarnya beliau ini tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum sepanjang tidak ada permasalahan hukum terhadap beliau. Akan tetapi dikarenakan Bapak Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, bukan Propam loh. Kalau Propam tentu kita akan dampingi karena itu internal sifatnya kan gitu, ke divisi Propam. Karena dengan pertimbangan beliau ini dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan polisi yang telah disampaikan oleh para pelapor ini, para terpidana ini, tentu ya beliau mempunyai hak hukum untuk menggunakan penasihat hukum mendampinginya karena statusnya sebagai terlapor. Lain cerita halnya, beliau itu dilaporkan ke divisi Propam internal yang menangani. Ini sifatnya udah ranahnya ke pidana gitu loh. Nah, seharusnya ini harus kita hargai kinerja daripada pihak kepolisian, apalagi ini terkait dengan institusi ya. Para terpidana ini kalaupun ada yang merasa dirinya dirugikan, silahkan lapor ke divisi Propam. Nanti Propam yang akan menindaklanjuti dari pelanggaran etik sampai pidana, itu Propam nanti akan memutuskan. Bukan malah kita melaporkan dengan SPKT Bareskrim Mabes Polri karena mengingat beliau ini adalah polisi aktif seperti itu. Terus kalau memang pendampingan hukum tentu karena beliau sebagai korban ya, saya kira Bitkum telah melakukan upaya hukum berupa termohon pra-peradilan di dalam Pengadilan Negeri Bandung atas nama korban yang berjuang mencari keadilan seperti itu. Nah, terkait dengan apakah Bang kita akan zoom nanti setelah ini kita akan menyampaikan Bapak Ibtu Rudiana akan menyampaikan keterangannya, tapi bukan di hari ini. Mengingat beliau sedang ada tugas ya yang diberikan oleh institusi sehingga menjalankan tugasnya pada hari ini. Seperti itu. Nanti akan kita undang adik-adik sekalian resmi karena kita bersabar juga lah karena kita juga fokus ini mau laporkan para ini nih. Makanya kita suruh minta maaf dulu yang 3 orang ini kan gitu. Artinya tahap by tahap. Karena selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini, hantam sana. Wajar dong, gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya, ingat, ya, kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan hukum. Kami tadi belum terjawab di mungkin pertegasan saja terkait tadi kan beberapa kali juga disebut bahwa status Ibtu Rudiana itu masih aktif dan masih menjabat dengan berbagai tugas yang diberikan oleh kepolisian. Tetapi realitanya beberapa kali tim kami mengunjungi ke sana ini belum pernah berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Ibtu Rudiana dan seperti itu. Dan kebetulan disampaikan tadi juga oleh Bu Eliza bahwa memang tim kuasa hukum sempat bertemu langsung. Artinya mengapa kemudian setiap kunjungan kami itu tidak tahu apakah ada penugasan atau seperti apa? Ya, jadi begini. Terkait dengan pertanyaan Adinda tadi bagus ya. Kenapa beliau tidak bisa dihubungi? Saya kira kalau dihubungi bisa. Kemarin juga kan TV One ketemu dengan beliau. Ada perempuan tadi bicara, mohon maaf. Beliau sudah jelas menyampaikan karena kasus hukum ini sedang berjalan yang irah-irahnya itu pro justitia. Ya. Dan demi keadilan, beliau itu tidak bisa asal sembarangan ngomong karena sudah diserahkan
serahkan kepada penyidik yang menangani. Tentu yang akan bisa menjawab ini lebih berkapasitas adalah Humas. Jadi kalau beliau menyampaikan ini kan nanti kan ada versi yang lain tuh. Kalau Humas kan sudah melangkup semua versinya, baik terlapor, saksi-saksi terlapor dan lain-lainnya. Itu pasti akan koordinasi Humasnya. Bukan kapasitas Ibtu Rudiana yang menyampaikan keterangan terlapor juga seperti apa dan saksi-saksi terlapor. Sehingga ya itu merupakan bidang Humas yang akan menyampaikan secara keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut. Seperti itu. Jadi biar tidak ada peradilan media sosial, saya kira sebagai anggota polisi Pak Ibtu Rudiana mengerti aturan dan taat kepada hukum. Dikarenakan aja beliau dilaporin, kita yang memberikan bantuan hukum kepada beliau. Seperti itu. Statusnya sebagai terlapor. Ya, yang lain? Coba. Yang lain mungkin ada bertanya? Cukup? Ya cukup lah kalau cukup. Ya. Oke, terima kasih untuk Terkait laporan di Mabes yang di Mabes Polri atas laporannya Pak Dede. Ya mungkin saya akan jelaskan ya. Tadi kan juga sudah pernah dipertemukan dengan kuasa hukumnya siapa ya, kuasa hukum dari Peradi itu yang menyatakan membuat laporan. Katanya sudah diterima. Maksudnya laporan itu dia membuat laporan diterima. Tetapi namanya diterima itu harus ada namanya tanda lapor. Kalau di Mabes Polri prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya, oh ini kewenangannya di Polda dialihkan, oh ini kewenangan di Polres, oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada. Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah. Sampai nanti misalnya sampai persidangan, nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Pak Rudiana dilakukan ke Barreskrim dan juga Propam terkait meminta menonaktifkan Pak Ibtu Rudiana dari jabatannya. Bagaimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa, karena cuma minta-minta doang. Soal berhasil atau tidak kita lihat aja. Jadi saya kira begini, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum, itu tidak bisa kita larang. Artinya jangan juga rekan-rekan sekalian melaporkan tapi tidak ada bukti yang jelas. Ini kan mereka melaporkan agar dipecat dan lain-lain, itu kan dia tidak ada bukti yang jelas terkait hal tersebut. Itu bisa menimbulkan fitnah nantinya. Nah, saya kira ya kita semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini dan kita tidak terjebak dalam trial by the medsos. Peradilan media sosial saya harapkan jangan dulu netizen ini membuat opini-opini spekulasi yang macam-macam, karena ini banyak banget, ini jahat banget. Di TikTok luar biasa sekali. Sampai foto beliau itu dibuat joget-joget dan lain-lain, itu luar biasa sekali. Itu telah merendahkan orang lain gitu loh. Ini esensi daripada pembelaan kita adalah beliau ini statusnya sebagai korban. Korban yang berjuang untuk anaknya dalam mencari keadilan. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya.
tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana, bebaskan dia, seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Gitu. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat, martabat, nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali, kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan patahkan semangat Bapak Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan. Jangan goyahkan semangat keluarganya dalam mencari keadilan. Tidak ada keraguan sedikit pun perhati dalam membela korban di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu saya tadi luruskan ya. Istilahnya bukan gelar perkara. Karena belum ada perkara. Belum ada LP. Jadi istilahnya menganalisa laporannya. Jadi saya kata-kata gelar perkara seolah-olah laporan itu sudah ada, diterima, ya. Sudah diterima. Yang diterima itu suratnya, sayang. Tapi belum ada LP-nya. Jadi nggak ada gelar perkara, tetapi yang ada menganalisa laporannya Dumas gitu-gitu loh. Nanti baru diambil kesimpulan apakah laporan itu layak dibikin LP atau dipegang Bareskrim atau dipindahkan dialihkan ke Propam atau di Polda atau di Polres begitu atau di Bareskrim sendiri. Jadi jangan bikin suatu kata-kata orang bilang waduh gelar berarti laporannya udah diterima ya. Enggak. Karena LP-nya saya sudah fix sampai hari ini. Belum ada LP-nya. Ya. Tegas ya. Oke rekan-rekan, cukup ya? Cukup ya. Oke ya. Kopi break dulu. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media atas pertemuan kita di siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PK Sakatatal Saudara, Sakatatal berterima kasih kepada Dede Riswanto yang telah memberikan kesaksiannya Saudara. Dede Riswanto pun mengungkapkan pengakuan yang sebenarnya terjadi antara Dede dan juga Aep saat diminta menjadi saksi. Saka memang hanya mendengar kesaksian Dede yang dibacakan dalam persidangan. Saka menyebut hal ini menjadi kejanggalan terbesar selama sidang berlangsung di tahun 2016 lalu. Kemudian kemunculan Dede Riswanto ini sangat ditanggapi positif oleh Sakatatal. Bahkan Sakatatal pun mengucapkan terima kasih karena kesaksian Dede mengaku membuat kesaksian palsu ini membuat terang kasus pembunuhan Vina. Ada, udah.
sudah hadir ke permukaan dan menyampaikan bahwa yang dulu itu tidak benar. Bagaimana Saka menanggapinya? Ya, dari Saka pribadi, Saka juga alhamdulillah senang juga ada buat titik terang yang buat Saka pribadi ataupun yang 7 terpidana yang masih di dalam. Jadi ada titik terang juga. Waktu dulu kan Aib sama Dede kan di persidangan nggak pernah muncul sama sekali. Oh gitu. Sekarang dia mengakui di medsos ya? Iya. Dede sama Aib nggak pernah hadir di persidangan waktu itu? Nggak ada. Bareskrim Polri mengundang kuasa hukum terpidana kasus Vina ikut dalam gelar perkara laporan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aib dan juga Dede. Menurut rencana, gelar perkara ini saudara dilakukan pada pukul 11 siang. Besok kami diundang oleh Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi di bawah pimpinan Pak Rudi sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Aib dan Dede. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Aib kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Aib ini, Dede ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Dede ini datang ke kami. Mantan terpidana kasus Vina, saudara, Saka Tatal akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada pekan ini. Sebelum sidang, tim kuasa hukum menyiapkan novum atau bukti baru. Rabu pekan ini, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, akan mengikuti sidang peninjauan kembali yang digelar Pengadilan Negeri Cirebon. Sebelum ikut sidang PK, tim kuasa hukum bersama keluarga bertolak ke Jakarta untuk rapat persiapan. Salah satu yang dibahas juga soal keterangan terbaru dari Dede Riswanto, salah satu saksi kunci kasus Vina, yang kini mengaku jika keterangan yang ia sampaikan 2016 silam adalah keterangan palsu. Pengakuan dari Dede ini akan masuk dalam novum yang disiapkan kuasa hukum Saka Tatal. Dari awal juga saya menyatakan pengakuan dari Dede dan Aib yang secara spesifik menjelaskan seluruh pelakunya di tanggal 27 yang melakukan pengejaran. Dari awal kan saya sudah meyakini itu bukan peristiwa, tidak pernah ada peristiwa seperti itu. Tetapi sekarang terbuka secara luar biasa dan beruntungnya sebelum sidang PK Saka itu sudah terungkap. Apakah itu akan jadi novum, Bu? Ya pasti akan jadi novum. Makanya saya juga ke Jakarta kan justru dalam rangka itu. Saka Tatal adalah satu dari 8 terpidana kasus Vina yang dinyatakan bersalah. 7 terpidana divonis seumur hidup, sedangkan Saka Tatal divonis 8 tahun penjara karena saat kejadian umurnya masih tergolong anak-anak. Setelah mendapat remisi, Saka Tatal menjalani hampir 4 tahun hukuman penjara dan dinyatakan bebas pada 2020. Peninjauan kembali yang dilakukan Saka Tatal bertujuan untuk mengungkap rekayasa penyidikan dan mendapatkan keadilan bagi dirinya. Tim Liputan, Kompas TV. Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban LPSK menerima permohonan perlindungan terhadap 6 orang yang terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keputusan pemberian perlindungan ini, saudara, disampaikan oleh Ketua LPSK Ahmadi. Ia menjelaskan dari 6 orang, 5 diantaranya adalah anggota keluarga korban Vina yang akan mendapatkan rehabilitasi psikologis. Sedangkan 1 orang lagi adalah Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, LPSK menerima 15 permohonan dari keluarga, korban dan juga saksi maupun warga yang terkait dengan kasus Vina. Namun yang memenuhi syarat perlindungan hanya 6 orang. Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V 5 orang. Apakah itu inisial DO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dengan permohonan SC, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis.